Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita berbahagia karena akan menemui seorang pengusaha muda. Beliau adalah pengusaha yang bergerak di bidang ayam goreng. Jadi kalau kalian semua dalam hayalan kalian pasti ada franchise-franchise besar seperti McD, KFC, gitulah hayalan kalian pasti. Tetapi kalau belakangan nama ini sudah sangat ngetren di kalangan masyarakat karena brandnya juga mampu bersaing dengan brand-brand yang sudah ada duluan. Kalian pasti sudah tahu yang label brand ayam goreng lokal Bali yang namanya GFC. Hari ini kita berkesempatan hadir di kantor beliau. Oke, kita akan menemui pengusaha muda yang sangat menginspirasi, yakni Bapak Imade Agus Putrajaya. Beliau berasal dari Singaraja tetapi sudah sukses di Denpasar. Kita hari ini sudah berada di kantornya beliau. Mari kita temui beliau. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu, selamat pagi. Jadi Pak Made ini kan bersyukur sekali saya bisa menunggu Pak Made ini. Nah, saya mau tanya nih, karena kan kalau kita bicara sekarang tentang Pak Made, tentang bisnis ayam goreng kan Pak Made salah satu yang diperhitungkan sekarang di Bali Pak Made. Mungkin kalau kita lihat, orang melihat Pak Made sekarang sudah sukses, mungkin yang perlu kita gali, awalnya Pak Made ini terjun di bisnis ini awalnya dari mana Pak Made? Awalnya memang yang coba-coba Pak. Jadi segalanya sudah tiang coba, dari jualan gitu, berjualan dari tiang pernah juga udah habis resign gini dari satu perusahaan itu, tiang jualan bakso pernah juga, jualan bakso, mie ayam, lalapan gitu, dagang sayur juga, tukang cuci motor, sepeda motor juga yang coba-coba juga semuanya. Jadi mungkin suatu saat ini cocoknya di mana, mungkin seperti itu ya. Akhirnya kita ketemuin ya sekarang ini. Ceritanya seperti apa Pak Made sampai Pak Made memutuskan bergerak di bisnis ayam goreng ini Pak Made? Kita awalnya yang dulunya kan jual gini ya, ikut sama orang kerja di berdapat ikut-ikutlah sama orang. Akhirnya kita yang ngontrak tempat di Buaji, di Jalan Tukar Buaji panjang, ada toko pinggir jalan, tinggal juga di sana. Jadi ini apa nih, kita jualan apa nih, cocoknya. Akhirnya kita coba-coba jualan. Awalnya bukan jualan fried chicken dulu, jualan sosis bakar, terus jualan burger, jualan jamur crispy, jualan teh poci. Nah ini apa nih, ada yang kurang, kita tambah-tambahin lagi menunya, dan kita bikin konsepnya ya kayak brand-brand yang fried chicken yang sudah mendunia gitu lah, kayak gitu. Jadi ya sekarang semuanya masyarakat juga mendukung, doa-doanya akhirnya sekarang sampai sekarang ini Pak. Sampai belum sejauh itu Pak Made, nanti kita suksesnya Pak Made nanti kita ceritakan. Nanti Pak Made ini awalnya orang kan berhayal kalau sekarang membuka usaha harus bermodal besar lah. Awalnya Pak Made modalnya memang dari mana Made sumber modalnya Pak? Awalnya karena kita gini Pak, saya awal memang dari bawah sekali. Jadi kita dari jualan kecil-kecilan dulu, kita kumpulin modal. Kayak GFC ini dulunya saya memang bikin sendiri Pak, dari meja makannya kita bikin sendiri Pak. Jadi untuk memperkecil modal karena kita memang nggak ada modal
Dari kita bikin meja kasir, meja makannya, terus kita bikin sendiri gitu. Dari terus jalan beli peralatan kemana, kita memang jalan sendiri, jadi tidak praktis itu. Kita awal ngebangun ini kita memang semuanya serba iba-iba, Pak. Artinya memang bukan bermodal besar awalnya, hanya berdasarkan, tapi modalnya semangat berarti Pak Made artinya awalnya itu. Ya, itu dah dengan semangat dan keyakinan ya. Ya dulu memang nggak muluk-muluk kita kan. Muluk kita bisa untuk hidup hari-hari saja udah. Kita syukur kita bisa jualan juga lancar gitu, nggak seperti sekarang ini. Pernah nggak Pak Made terbayang JFC ini akan menjadi besar seperti sekarang, Pak? Dulu tidak terbayang untuk jadi besar gini, tapi sering saya guyonan sama anak-anak ya. Dulunya kan saya jaga sendiri, warung sendiri, tapi gini, punya anak buah satu dulu, jadi ngebantuin kasir, kadang-kadang dia goreng ayam, saya ada di sana ngebantu ikut goreng ayamnya sendiri. Saya kadang-kadang suka gini, nanti kalau saya punya 100 outlet gitu, kadang-kadang sambil bercanda-canda gitu, tapi benar-benar ternyata dari itu artinya nggak kepercayaan ya, ternyata bisa terwujud. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Made, misalnya orang dulu kalau mau buka brand itu kan biasanya mengajak kepada brand yang sudah ada, beli franchise-nya. Pak Made memutuskan membuat brand sendiri. Nah, apa yang pertimbangan Pak Made waktu itu, Pak Made? Yang sebenarnya kalau beli franchise kan mahal, Pak. Jadi otomatis harganya juga modal kita nggak ada yang maunya kita. Makanya saya nggak berpikir untuk memfranchise-kan, enggak. Jadi kalaupun akhirnya sampai sekarang ini dia itu teman-teman itu tanya sharing Pak gimana biar punya usaha kayak gini juga. Jadi saya jadi bantu aja gitu, bantu proyek ya, bantu temen aja. Awalnya kita memang pikiran ya bantu ya teman-teman yang siapa tahu nggak bisa ngebantu modal, cuma bantu ide aja. Sudah ini Pak Made, artinya ada inilah mungkin buat karma baik Pak Made ya. Artinya keinginan Pak Made untuk membantu itu yang menjadi dasarnya awalnya Pak Made. Nah, kita lain Pak Made, misalnya ketika Pak Made sudah buka ini, nah kira-kira kapan ini sudah mulai, berapa bulan setelah Pak Made mulai itu sudah mulai ada hasilnya kelihatan Pak Made? Ini saya dari awal juga selama 1 bulan, belum juga 2 bulan, kita 7 bulan baru mendapatkan pelanggan itu. Jadi ini ternyata enak loh ayamnya, jadi baru gitu. Dari proses mungkin pelanggan juga proses coba-coba ya, coba akhirnya ketemu, ternyata akhirnya kita buka cabang lagi, satunya lagi agak kepingin. Waktu sudah berapa bulan bisa buka cabangnya itu? 7 bulan udah buka cabang kedua. 7 bulan kedua. Lalu Pak Made, kalau kita bicara masalah jualan ayam goreng ini kan rasa Pak Made. Pak Made kan bukan basicnya di bidang ini. Bagaimana Pak Made membentuk rasa itu sehingga menjadi brand? Oh ini loh rasa JFC gitu misalnya. Dia suka sebenarnya ayamnya brandnya McD ya, makanya dia hampir arahnya ke sana sih. arah tisnya itu. Jadi gini, kita bikin tepung bumbu itu, ini terbuat, kita ada browsing Google juga kan, lihat-lihat apa sih kandungan yang terbuat dari tepung-tepungnya ini. Ada paprika, lada hitam, kayak tepung apa yang dipakai. Saya coba-coba juga cari di toko-toko kue gitu, di tepung-tepung gini, ini apa ini. Jadi tepung itu menjadikan karakter rasa ini seperti ini jadinya kayak gitu.
Itu dah selama itu kita pelajari terus pakai ini prosesnya dari belajar coba-cobain juga ya, coba-coba aja. Jadi dulunya kita misalnya saya dulu goreng ayam Pak. Goreng ayam itu coba digoreng dengan 80 menit. 8 menit. Kita goreng 8 menit tuh kok masih mentah ya. Akhirnya kita tambahin 10 menit. Terus tambahin jadi 11 menit. Tambahin kurang tingkat kematangan. Jadi kita selama itu kita terus evaluasi terus. Jadi sama juga pakai dalam pemakaian bahan bakunya, boleh pakai ini begini. Karena Tiang juga suka makan gitu, makannya. Jadi artisnya ini kurang gini kayaknya gitu. Ntar teman-teman suruh nyobain ini gimana, ini mau nggak gini, karena ada ya kalau ada yang istilahnya nyela gitu ya memang kita telan. Pak, kalau Pak melihat sekarang kan orang sekarang banyak brand-brand ini, apa yang menjadi keunggulan JFC ini Pak, yang bisa mungkin Pak Made akan bisa jaga terus pesan Pak Made? Keunggulannya kalau dia sih persaudaraan. Persaudaraan ya, sering kita kumpul-kumpul, kita sharing-sharing gimana ini kita di mana kita kekurangan, gimana kita harus perbaiki lagi. Kita sering kumpul-kumpul sama teman-teman owner seluruh JFC itu, kita sering istilahnya nongkrong bareng sambil canda-canda, sambil juga kita ini kayaknya kurang gini, kayak ada produk baru, kita ada menu baru gitu kan. Kayaknya ini lagi bagus-bagusnya ya. Nah, kalau bicara tentang itu, Pak Made kan sudah berjalan istilahnya ada pertama, kedua, ketiga. Nah, kapan Pak Made memutuskan untuk menjalin mitra ini Pak Made? Ini mengalir gitu aja Pak sebenarnya Pak. Jadi kita kalau ini kita buka JFC satu misalnya jadi outlet saya sendiri ya. Sendiri. Ada yang datang dari customer, dari teman, kita sering ini nyambung ngobrolnya gininya, jadi dia kulik-kulik tentang kita juga. Pak gimana di mana beli gini, saya mau dong beli gini. Akhirnya kita akrab jadinya sama pelanggan JFC-nya. Karena waktu dulu tuh saya jagain sendiri. Jadi awalnya kita sapa tamunya, servis pelayanan tamunya itu seperti kita belanja di tempat-tempat yang berkelas gitu. Sapa tamunya juga, aduh makasih ya Pak gitu. Jangan lupa datang lagi gitu. Jadi akrab, akhirnya dia ternyata dekat nanyain gimana caranya nih Pak buka gini ya. Kayak gitu Pak. Jadi pelan ya coba aja lah. Akhirnya kita, karena gini Pak, saya punya prinsip kayak gitu, kalau ilmu itu tidak akan habis dibagi. Pak Made kan kalau kita bicara masalah franchise, orang kan bicara masalah sharing profit biasanya. Ya. Kalau di JFC seperti apa Pak Made? Apakah ada metode kayak gitu atau bagaimana? Kalau Tiang memang sih dari awal kita tidak mulu-mulu untuk punya franchise. Akhirnya Tiang pikirannya cuma ya kalau ada yang gini nanya-nanya, Tiang bantu untuk buka usaha yang sama dengan catatan, karena ini kalau franchise itu istilahnya franchise itu kan rasa harus sama, semua harus sama. Tiang enggak, rasanya aja Tiang pertahankan biar sama dengan memakai brand yang Tiang titip brand, tolong dijaga. Itu aja Tiang pesannya cuma itu aja. Jadi kualitas, rasa, pelayanan tolong dijaga. Jadi ini gratis nih brand saya, kita kasih brand JFC-nya Tiang titip buat dijaga. Jadi dia jalan rame dan dia ikut menjaga nama, ya istilahnya kalau banyak. Yang dulunya berpikir ini kalau banyak ada JFC di mana-mana ya, tenar gini. Awalnya sih seperti itu, makanya Tiang gratisin semua
Udah gratis semua, jadi kita nggak berpikir bahwa ini franchise jadi dengan segala rule dan prosedur birokrasi dan itu yang tapi kekeluargaan sistemnya Pak. Sistemnya kekeluargaan, jadi kita bantu aja kalau tapi dengan catatan kamu harus jaga nama yang tiang titip dari pelayanan, kualitas, rasanya dengan rasanya biar sama, kita ini pakai tepung dari saya gitu, pakai dari ayam dari kita. Tapi secara umum mitra-mitra Pak Made ini kan karena menjual ayam, kan standar ayamnya harus diaduk, berarti semua dipasok dari pusat Pak Made. Untuk ayamnya, ya, untuk ayam kita dari kita, terus untuk cara-caranya juga dari kita. Nantinya dikembangkan dikasih anak buahnya untuk cara menggorengnya, dipakai suhunya berapa, jadi kualitas tetap terjaga, rasa tetap ini kan Pak Made sekarang sudah menutup nih Pak Made, artinya tidak lagi membuka mitra. Apa pertimbangan Pak Made? Kan kalau sebenarnya semakin banyak yang mau kan semakin bagus sebenarnya. Pak Made memutuskan menutup, apa pertimbangan Pak Made? Karena yang gini Pak, jadi ini enggak bisnis gitu. Ini kekeluargaan aja. Jadi kalau yang ngejar yang kejar itu enggak sekedar jadi cegar uang materinya saja. Enggak, yang ingin punya teman banyak juga. Jadi teman-temannya kalau jalan usahanya, kalau misalnya sekarang ini jarang udah berdekatan, terus dia juga itu modalnya dari minjem dari bank. Kalau berdekatan persaingan sudah gini sekali, ya ketat sekali, nanti nggak jalan. Juga saya kalau nggak jalan, saya sebenarnya kalau teman-teman yang buka JFC nggak jemen, saya nggak jalan itu nggak merasa nggak gini Pak. Ya beban juga, beban moral juga. Kalau kita ini diam aja, berarti kamu yang salah gitu misalnya. Tapi Pak Made nggak bisa seperti itu Pak Made. Ya, jadi ada rasa tanggung jawab lah Pak Made gitu ya. Ini apa? Ini kayak gitu kan, saya datang ke sana. Ini dosanya di mana ya? Gininya apa promonya? Dia kadang-kadang kasih brosur dari kita ini, Pak, promoin coba ini seperti ini apa trik-triknya, karena ini gayanya ini harus diganti nih seperti apa gitu. Ada memang barang hal-hal yang memang ini Pak, kayaknya kita mungkin salahnya seperti ini gitu, nggak terlalu kelihatan, coba kasih banner di sini atau kita promoin brosur-brosur lah, atau kita adain ini Pak spesial untuk JFC salah satu ini, kita pengenalan dulu lah, promo khusus di JFC ini gitu. Jadi setiap hari, setiap bulan ini dipantau terus dari Pak Made. Kalau kita ini perkembangannya nggak setiap bulan Pak, tapi kita kalau pas lagi kita keliling kita kunjungan. Pemantauannya sih dari gininya Pak, dari dia jalan ngambil bahannya, ini kok sepi sekarang ini ya, kemarin bagus gitu aja, lihat dari pengambilan kalau aja. sepi ditelepon sama dia, kenapa lagi tanya seperti itu. Ya kemarin pandemi ini kan banyak yang gini, di sepi kenapa nih? Ya Pak, saya tutup 2 bulan karena ini sekarang udah mulai. Kemarin ada jam buka dibatasin gitu. Kemarin kan ada jam buka ini warung-warung itu dibatasin. Kira-kira pandemi ini berapa persen turunan Pak Made? Kita ya syukur kita masih disisain 30%. Masih disisain. Iya. 70% dulu Pak Made ya. Iya, turun semua kayaknya karena gini. Dan ini kan selama berapa bulan ini ya, pandemi ini sudah 9 bulan ya. Ya hampir ya 9 bulan. 9 bulan orang nggak kerja, dari mana uangnya? Iya, itu. Artinya memilih untuk makan di rumah Pak ya, karena efisiensi. Otomatis semua pandemi ini semua sektor kayaknya udah kena semua. Nah
Nah kalau kita bicara masalah sekarang kan Pak Made sudah berkembang nih. Nah kalau serta di sini kan akan ini dia kalau tanpa inovasi baru Pak Made ya. Nah selama ini selain menunya ayam goreng saja, inovasi apa yang Pak Made mungkin lakukan Pak Made? Kita ini nanti aja ada launching menu baru lagi. Kita ada yang kurang jalan kita keluarin lagi gitu Pak. Jadi terus Jadi tidak pernah tidak jauh-jauh memang dari ayam. Kita misalnya kemarin kita ada luncuran geprek ya. Akhirnya geprek semua yang gini ya. Itu karena mungkin kita yang banyak ada yang KFC itu udah banyak seluruh Bali. Saat ada geprek semua warung-warung gini geprek gitu. Terus sekarang ini waktu kapan tahun 1 tahun yang lalu kita luncurin ada fire chicken. Fire chicken kayak ini. Yang pedas Pak Made? Ya, fire chicken lagi gini. Ini sekarang nanti kita ada tapi masih dirahasiakan. Berarti ada tim yang mengerjakan itu Pak Made ya? Dia sendiri awalnya kan di rumah sendiri, kita betul. ini dulu. Jadi gimana? Kayak kemarin ini Pak, misalnya geprek ya, geprek itu biar kompak semua rasanya di seluruh Bali ini seperti ini. Dia cuma ini kalau tambahin ini dan ini tolong ya ini seperti ini kayak bumbu fire chicken itu bumbu geprek gitu kan kita tidak kalau geprek kan tidak bisa kita suplai dari sini kan. Dia caranya saya ajarin gini loh caranya bikin ayam geprek ini jadi diajarin dan ownernya turun ngasih tahu anak buahnya. Sebelumnya ownernya saya panggil. Oh gitu ya. Pak Made tadi kan udah ceritakan tentang bagaimana Pak Made membangun mitra itu Pak Made. Nah, sekarang guys, kalau kalian tahu Pak Made ini umurnya berapa? Beliau sekarang itu masih muda sekali, dia baru 41 tahun. Jadi masih banyak hal-hal yang mungkin mau dikerjakan. Kita tanya sekarang Pak Made, dengan umur sekarang Pak Made yang sudah 41 tahun, sukses lah kira-kira. Nah kira-kira Pak Made nanti ke depan mau membuka usaha apa ini selain ayam? Mungkin udah ada bayangan-bayangan lain Pak Made? Dan gini, untuk gininya memang untuk kedepannya nih Pak, kalau masalah saya syukur udah luar biasa. Saya sudah puas lah, puas dan puji syukur sekali. Mungkin ini dari doa-doa teman-teman juga, para mitra juga. Saya punya teman banyak juga. Tapi di waktu yang banyak senggang sekarang ini udah jadi kita sekarang ini lagi ngerjain kopi shop Pak. Oh, kopi shop. Ya. Sekarang kan memang kopi shop lagi boom kan? Ya, lagi banyak orang nongkrong inspirasi. Kita ada kopi shop di Jalan Kamboja Pak. Sudah mulai buka outlet ya. Tapi banyak kemarin yang mau minta franchise tapi kita belum bisa gininya. Baru kasih tahu ini aja ya buka aja sendiri. Kita maunya dia ada can kopi. Maksudnya kopi shop itu masih pakai nama Pak Jaya apa deh? Tidak pakai nama sendiri. Pakai nama sendiri. Apa nama brandnya apa nih? Can kopi. Can kopi. Ya. Kopi. Jadi baru gini udah siapa tahu sukses saya JMC rendah lah. Kita belum baru banyak belajar juga Pak. Gitu. Kalau mau ya jalanin ini seperti kayak awal kita. Nanti kalau saya sudah memang benar-benar menguasai baru kita. Karena dia juga nggak ada basic dari kopinya. Kita pelajarin dari kopinya jadi yang belajar keliling-keliling belanja beli kopi dulu Pak. Tertarik bisnis itu di bidang makanan, minuman itu belum berpikir untuk hal yang lain Pak? Belum Pak. Jadi saya masih suka makan dan keliling makan ngopi gitu. Masih di situ Pak Made. Masih di situ. Nah sedikit Pak Made mungkin yang bisa dibagi Pak Made kan sekarang banyak orang-orang kita yang mungkin ingin punya usaha gitu Pak Made. Nah kira-kira apa yang mungkin bisa Pak Made bangun bagi strategi dan tip orang-orang yang mau
baru mulai usaha Pak Made, apa yang mereka harus siapkan? Dia pertamanya dia yakin dengan apa yang dia lakukan, Pak. Yakin dulu, jadi kerjain aja apa yang memang dia yakini, Pak. Mau usaha apa dia yakin, dan melakukan apa yang memang benar-benar yang memang harus dilakukan gitu, Pak. Karena sekarang ini, Pak, banyak orang banyak kan berpikir, Pak. Ya, mikir mutar-mutar gini gitu. Nah, ya coba aja lah, melangkah saja dulu. Tindakan dulu Pak, Ya, action dulu ya. ya. Dia dulunya memang nggak berpikir oh nanti ini untungnya kecil, untungnya gede gitu. Udah yang gini aja, jalan aja dulu lah. Gitu, dikit-dikit berapa yang dapatnya, nanti udah ada yang ngatur. Jadi intinya kalau mereka mau berusaha bukan modal uang yang utama, Ya. Pak Made. Apa yang menjadi modal paling penting untuk memulai suatu usaha Pak Made? Selain tadi bilang ya tindakan lah, Ya. kerjakan aja gitu misalnya. Kalau dibilang modal uang gitu, Pak, ya itu memang nggak akan ada habisnya ya. Modal saya nggak punya modal itu alasan, jangan banyak alasan. Sebenarnya orang-orang itu kebanyakan orang itu kan banyak alasannya, uang, dan orang tak misalnya gitu, banyak peluang yang tak pakai modal, Pak. Pakai modal dengkul, kalau udah punya dengkul sendiri, dengkul orang lain pakai kan, kan gitu. Jadi nggak harus butuh modal. Misalnya nggak punya modal jadi maklar kan gitu, Pak ya. Jadi nggak harus semuanya itu pakai modal. Yang aja dulunya memang nggak pakai modal sama sekali. Kalau punya HP gitu ya, HP-nya dimanfaatin jualan online kan gitu, kita nggak punya toko. Ya banyak yang memang bisa dilakuin sekarang gitu. Yang penting ya coba aja dulu, coba ambil jalan, nanti jangan dulu mikirin hasilnya. Kalau mikirin hasilnya nanti kebanyakan berpikir, Pak, hitung-hitungannya gini, hitungan nggak masuk, rugi kita. Karena jangan percaya kalau hitung-hitungan Tuhan itu, kadang kalkulatornya Tuhan berbeda loh, Pak. Saya dulu ngitung-ngitung nggak dapat untung jualan 10.500 nih ayam gitu. Ternyata beda hitung-hitungannya. Artinya dengan tidak ada kebayang Pak Made ya. Ya. Nah kalau kita bicara sedikit yang terakhir Pak Made, kalau sekarang kan orang Bali kan sedikit yang terjun di dunia bisnis misalnya Pak Made, karena kebanyakan kalau kita lihat sekarang kan banyak sektor bisnis itu yang oleh orang luar Bali lah banyak yang Arab. Nah kira-kira Pak Made apa yang menjadi faktor Jawa Bali sehingga seperti itu Pak Made? Apakah benar pernyataan itu atau tidak Pak Made? Enggak sih gini, karena kita gini, Pak, kalau di Bali itu kan 70% ya pariwisata. Mungkin yang diharapkan ya kita bisa bekerja di pariwisata itu sendiri kan. Dan banyak kan sekarang ini karena orang Bali kalau dia enggak gini, Pak, enggak sekolah gitu, jadi kan kita dikit peluangnya untuk melamar kerja sana sini kan gitu ya. Kalau orang yang mungkin yang sudah pendidikannya di atas kan ya bisa bawa itu ijazah untuk melamar sana sini di pariwisata atau di perhotelan. Ini kan di Bali ini kan pariwisata. Nah sekarang ini kan lagi pariwisatanya lagi gini, jadi banyak yang ya sekarang ini kan mulai udah beralih, orang-orang tuh jualan gitu, bagus lah jualan orang di pinggir, jualan tisu, jualan telur di pinggir jalan gitu kan, udah mulai ini apa ya, karena dulu istilahnya zona nyaman, Pak, nyaman, dia kerja di pariwisata, jadi dia akan mencari celah itu. Kita tidak bisa apa namanya menyalahkan ya. Artinya itu kembali lagi kepada orang ya Pak Made. Ya Pak Made, terima kasih Pak Made. Oke, pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengar paparan dan penjelasan dari Pak Made Jaya, bagaimana beliau membangun bisnis dari bawah dan besar seperti sekarang. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita
mungkin contoh dari beliau bahwa memulai bisnis itu tidak selalu dengan modal besar. Yang penting bagaimana kita punya ide dan melaksanakan ide tersebut. Eksekusi lebih penting daripada hanya sekedar berpikir. Dan kita orang Bali punya peluang yang sama dengan orang-orang luar untuk ikut berbisnis. Sekarang tergantung Anda maunya bagaimana, itu terserah Anda. Demikian perbincangan bisnis kita hari ini, semoga memberi manfaat bagi Anda dan semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Yang Sita Batu Parma Santi. Om Santi 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 Om.